Halo, apa kabar? Pasti pada inget dong cerita kancil dan kura-kura dari kecil, ya kan? Si kancil yang sombong akhirnya kalah sama kura-kura yang sabar. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau dongeng yang kelihatannya simple ini justru megang kunci buat ngerti dunia kerja kita sekarang? Soal sukses, bahkan soal gagal di era modern. Nah, ayo kita bedah sama-sama. Nah, pertanyaannya jadi begini. Di zaman yang serba cepat, serba instan ini, apa prinsip pelan tapi pasti itu masih relevan? Siapa sih pemenang sesungguhnya di abad 21 ini? Si kancil yang gesit atau si kura-kura yang konsisten? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, karena ternyata ini bukan soal milih sama satu. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan lihat perjalanannya. Kita mulai dari cerita yang kita semua udah hafal, terus kita bongkar cerita aslinya kayak gimana, nanti kita lihat contohnya di dunia nyata, terus kita bahas paradoks yang kita hadapi sekarang, sampai akhirnya kita temuin strategi menangnya dan gimana Anda bisa pakai strategi itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Cerita yang kayaknya udah nempel banget di kepala kita semua sejak kecil. Ceritanya kan simpel banget ya. Ada kancil, cepat, jago, tapi sombongnya minta ampun. Dia ngeremehin lawannya, ngerasa bakatnya aja udah cukup. Nah di sisi lain, ada kura-kura. Dia tahu dia lambat, dia sadar kekurangannya. Jadi apa yang dia lakuin? Fokus. Cuma satu hal, jalan terus, nggak pakai berhenti. Hasilnya, kita semua tahu siapa yang menang. Pesan moralnya jelas banget. Kerja keras dan konsisten bisa ngalahin bakat yang sombong. Tapi gini, gimana kalau cerita lomba lari itu ternyata cuma bagian kecilnya aja? Cuma permukaannya doang. Di baliknya, ada cerita yang jauh lebih kompleks. Faktanya gini, cerita yang kita anggap dongeng asli Indonesia ini ternyata hasil adaptasi. Adaptasi dari sebuah kisah yang umurnya udah ribuan tahun. Dan asalnya bukan dari sini. Jadi, akar ceritanya itu dari Yunani kuno, dari fabel yang ditulis Aesop. Judul aslinya itu The Tortoise and the Hare, kura-kura dan kelinci, bukan kancil. Nah, waktu ceritanya sampai ke Nusantara, tokoh kelinci ini kan nggak begitu familiar ya di sini. Akhirnya digantilah sama kancil, hewan yang di budaya kita itu identik banget sama kecerdikan. Dan yang menarik, di versi Nusantara, karakter kancil ini nggak cuma soal sombong aja, ada banyak cerita lain. Ada cerita di mana kancil itu jadi pahlawan, pakai otaknya buat ngalahin harimau. Tapi ada juga versi di mana kancil itu digambarkan cemburuan dan licik. Jadi sosok si cepat ini bisa berarti banyak hal, bisa bakat yang sombong, bisa kecerdasan yang gesit, atau bahkan sifat buruk kayak iri hati. Oke, sekarang lupakan dulu buku dongengnya. Ayo kita tarik cerita ini ke dunia nyata. Karena drama antara si cepat lawan si konsisten ini terjadi setiap hari loh, di kantor-kantor besar, bahkan di meja belajar kita sendiri. Kita mulai dari contoh yang paling legendaris soal kancil modern. Siapa lagi kalau bukan kisah jatuhnya raksasa fotografi Kodak. Mereka ini kancilnya dunia bisnis pada masanya. Paling cepat, paling besar. Coba bayangin, Kodak, si kancil ini, justru yang pertama kali nemuin kamera digital. Ironis kan? Tapi mereka terlalu pede sama bisnis film mereka. Saking pedenya, mereka tertidur di tengah jalan. Persis kayak kancil di dongeng. Sementara itu, para kura-kura kayak Sony dan Canon pelan-pelan, konsisten, terus ngembangin teknologi digital. Hasilnya, kita semua tahu, Kodak tumbang, pelajaran yang mahal banget soal bahayanya kesombongan. Oke, kita geser ke contoh yang lebih dekat sama kita. Sesuatu yang mungkin pernah kita lakuin atau paling nggak pernah kita lihat. Dilema abadi para pelajar dan mahasiswa. Pasti tahu kan, ada mahasiswa tipe kancil. Otaknya encer, cepet nangkep. Dia santai aja ngandelin SKS, sistem kebut semalam. Yakin bisa beres. Terus ada juga mahasiswa tipe kura-kura. Mungkin dia nggak sejenius itu, tapi disiplinnya luar biasa. Dia nyicil belajar tiap hari. Nah kalau ujiannya butuh pemahaman mendalam, kira-kira siapa yang bakal lebih unggul? Jelas si kura-kura. Ilmunya itu nempel, bukan cuma hafalan yang besoknya langsung lupa. Nah, di sini nih kita sampai ke inti masalahnya. Dari semua contoh tadi, pesannya kayaknya jelas. Jadilah kura-kura. Tapi coba lihat di sekitar kita. Dunia kita ini teriaknya beda. Dunia bilang, ayo cepat, jadi kancil. Kalau enggak, kamu ketinggalan. Ini dia paradoksnya. Tarik-tarikan yang bikin pusing. Kita ini seolah-olah ditarik kedua kutub yang berlawanan. Di satu sisi ada jalan kura-kura, sabar, konsisten, bangun fondasi yang kokoh.
Tapi di sisi lain, ada tuntutan dunia kancil. Harus cepat, lincah, inovatif. Kalau kita terlalu jadi kura-kura, kita bisa ketinggalan zaman. Tapi kalau kita terlalu jadi kancil, kita bisa capek sendiri, burn out, dan tumbang di tengah jalan. Serba salah kan? Jadi terus gimana dong? Di tengah tuntutan yang serba kontradiktif ini, kita harus gimana? Apa kita harus milih salah satu? Jadi kancil atau jadi kura-kura? Atau jangan-jangan ada pilihan lain? Jawabannya adalah, jangan memilih. Pemenang sejati di zaman sekarang ini bukan kancil tulen, bukan juga kura-kura tulen. Pemenangnya adalah gabungan keduanya. Sosok hibrida yang bisa mengambil kelebihan dari dua-duanya. Kita sebut aja sosok baru ini sang perennial tangkas. Maksudnya gini, orang ini punya fondasi yang kuat kayak kura-kura, punya prinsip, punya keahlian yang dalam. Tapi dia juga punya kelincahan kancil, bisa baca situasi, bisa gerak cepat kalau ada peluang, dan yang paling penting, bisa beradaptasi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Terus gimana caranya jadi kayak gitu? Strategi pertama namanya sprint dan pemulihan. Anggap aja diri Anda ini atlet. Ada saatnya Anda harus lari sprint sekenceng-kencengnya, mode kancil, buat ngejar deadline atau proyek penting. Tapi, setelah sprint selesai, Anda harus balik ke mode kura-kura. Pace-nya diatur lagi, buat isi energi, buat perkuat lagi dasarnya. Jadi hidup ini bukan maraton tanpa henti. Strategi kedua, sebutannya strategi pendulum. Bayangin pendulum yang bisa gerak ke kanan dan ke kiri. Sehari-hari, mungkin Anda ada di mode kura-kura, fokus belajar, kerja yang dalam, bangun fondasi. Tapi mata dan telinga Anda harus tetap awas kayak kancil. Begitu ada kesempatan bagus, atau sebaliknya, ada krisis yang butuh tindakan cepat, langsung ayunkan pendulumnya ke mode kancil. Jadi kesimpulannya gimana? Menang di zaman sekarang ini bukan soal milih jadi cepat atau jadi konsisten. Tapi soal tahu kapan waktunya jadi cepat dan kapan waktunya jadi konsisten. Ini soal jadi si hibrida tadi. Nah, inilah ciri-ciri pemenangnya. Dia punya fondasi kura-kura, tapi gerakannya lincah kayak kancil. Mungkin dia punya kerjaan utama yang ditekuni dengan sabar, tapi di sisi lain dia punya proyek-proyek kecil buat coba-coba hal baru. Dia tahu kapan harus deep work, matiin semua notif, fokus. Dan dia juga tahu kapan harus shallow work, balas email dan chat dengan cepat. Intinya, mereka nggak kaku di satu jalur, tapi bisa menari di antara keduanya. Kalau ada satu kalimat yang perlu Anda ingat dari semua pembahasan ini dia. Tujuannya bukan jadi kura-kura, bukan juga jadi kancil. Tujuannya adalah jadi kura-kura yang punya insting kancil, punya fondasi yang kokoh, tapi punya refleks yang cepat. Dan terakhir, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Coba deh lihat agenda Anda minggu depan. Ada proyek apa? Ada tantangan apa? Nah sekarang, coba tentukan. Di momen mana Anda harus jadi kancil dan lari sprint, dan di momen mana Anda harus jadi kura-kura dan melangkah dengan sabar. Jawabannya ada di tangan Anda. Terima kasih.